1 sendok teh merica dan 1 sendok teh ketumbar, 6 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, ada juga 1 batang serai, 3 buah kemiri. Di sini saya pakai 1 ruas lengkuas dan juga saya menggunakan 1 ruas jahe. Ada juga 3 lembar daun jeruk dan juga 3 lembar daun salam. Ini saya pakai kemiri 3 butir supaya tidak terlalu encer ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka kental maka bisa di skip saja. Kemudian ini ada 1 mangkok daging sapi. Ini ada beberapa tulang. Kalau kalian suka dagingnya saja maka kalian bisa menggunakan dagingnya saja. Haluskan ketumbar dan merica. Karena di rumah adanya yang butiran, saya pakai seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian ada yang bubuk juga bisa dipakai seperti itu, malah lebih praktis. Masukkan bawang putih satu persatu, kemudian kita haluskan menggunakan ulek-ulek seperti ini ya. Kalau teman-teman mau praktis bisa pakai blender, dihaluskan pakai blender supaya tangan nggak begitu pegel ya. Kalau saya lebih suka pakai ulek-ulek seperti ini ya teman-teman, karena rasanya itu lebih mantap gitu loh. Walaupun tangannya ya harus ngulek-ngulek sampai halus, tapi nggak apa-apa asalkan rasanya masih tetap oke. Ini kita haluskan sampai benar-benar halus, ataupun kalau tidak begitu halus juga tidak apa-apa, yang penting sudah rata ya teman-teman. Kemudian siapkan penggorengan seperti wajan, kemudian dikasih sedikit minyak ya. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan. Bisa kita ongseng-ongseng ya teman-teman. Kalau di sini bahasanya ongseng-ongseng sampai tercium bau harum dari bumbu yang kita tumis itu. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kalau sudah harum berarti itu tandanya kita siap masukkan daging sapinya. Ini sudah mulai tercium harum ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita masukkan daging sapi sedikit demi sedikit. Ini tangan saya sudah bersih, sudah cuci tangan, insya Allah aman ya teman-teman. Setelah itu bisa kita aduk-aduk supaya bumbu yang di bawahnya bisa naik, bisa meresap ke daging sapinya ya. Kalau kita masak daging sapi seperti ini memang harus sabar ya teman-teman. Sepertinya bumbunya sudah merata. Kemudian kita masukkan daun salam, daun jeruk, ada juga lengkuas, jahe, dan serai ya teman-teman. Kita masukkan jadi satu. Karena tadi diulekkan masih ada sisa bumbu yang dihaluskan, kita kasih air sedikit kemudian kita tuang ke wajan ya teman-teman. Karena sayang takut mubazir, masih bisa digunakan. Jadi kita masukkan saja ke dalam daging. Kemudian bisa kita aduk-aduk lagi. Kita ratakan. Tidak perlu ditambahkan air, cukup ini saja ya teman-teman, karena nanti daging sapinya akan mengeluarkan air sendiri. Nah, ini airnya sudah keluar, kemudian bisa kita tambahkan air secukupnya. Ini saya tambahkan air 1,5 liter ya teman-teman.
Ini saya tambahkan air setengah liter lagi ya teman-teman. Totalnya jadi 2 liter. Setelah mendidih, kita tambahkan garam. Nah, ini airnya sudah mulai berkurang ya teman-teman. Ini kira-kira 10-15 menit airnya sudah berkurang. Ini tidak saya tutup ya teman-teman. Kalau kalian mau ditutup juga bisa. Kita masukkan gula jawa, penyedap dan kaldu bubuk, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Kemudian kita tambahkan kecap manis, ini sesuai selera teman-teman saja ya. Jika dirasa warnanya sudah cukup, maka cukup untuk menggunakan kecap manis. Kemudian ini diaduk-aduk, tunggu kurang lebih 30 menit. Jika sudah 30 menit, nanti airnya akan semakin berkurang ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini bisa koreksi rasa, kurang apa nanti bisa dimasukkan lagi, tapi kalau saya sudah cukup, sudah enak, maka sudah siap untuk dihidangkan. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini sudah saya siapkan daging sapi segar ya, ini sudah saya potong iris tipis-tipis. Lalu akan saya iris tipis bawang putih. Untuk bawang merah juga saya iris tipis ya. Untuk cabai keriting merahnya ini saya iris tipis miring seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan 1 batang daun bawang ya. Ini sesuai selera saja, jika teman-teman tidak ingin maka tidak usah pakai ya. Pertama, saya panaskan sedikit minyak. Kemudian saya tumis semua bumbunya ya. Ini saya pakai api kecil. Setelah bumbunya harum, ini saya masukkan daging sapinya ya. Ini tangan saya sudah bersih, gunakan api kecil saja. Lalu tambahkan air. Masukkan daun salam dan juga lengkuas. Kemudian aduk sampai merata, ini masak dengan api sedang ya. Ini saya tambahkan garam, kaldu bubuk, gula jawa, dan juga lada bubuk ya. Kemudian ini bisa kita masak sampai mendidih ya.
masukkan kecap manisnya ya. Ini saya pakai 3 sendok makan. Kemudian bisa diaduk sampai merata dan masak sampai airnya menyusut. Ini airnya sudah menyusut, saya masukkan daun bawangnya ya. Kemudian bisa kita aduk, gunakan api kecil saja. Untuk bahan-bahannya, di sini saya pakai 7 siung bawang putih, 9 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 2 buah serai, 8 cabai keriting, 1 helai daun kunyit, 5 daun jeruk, 3 daun salam, setengah pala, gula jawa saya pakai 40 gram. Ini saya pakai 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh penyedap dan 1 sendok teh garam. Ada 700 gram daging sapi segar. Dan ini saya pakai 1 saset bumbu rendang instan ya teman-teman. 500 ml santan kental, 1,5 liter santan cair. Ini dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Jadi saya pakai 1 butir kelapa. Dagingnya saya potong seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Masukkan ketumbar lalu haluskan. Masukkan bawang putih. Masukkan bawang merah, kemudian haluskan. Dan ini saya masukkan garam agar menghaluskannya lebih mudah ya teman-teman. Masukkan pala. Masukkan cabai, kemudian haluskan. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum. Ini bumbunya sudah harum ya teman-teman. Bisa kita masukkan daging yang sudah dicuci bersih. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Kemudian bisa kita aduk-aduk seperti ini supaya bumbu yang di bawah bisa naik dan merata ya. Setelah bumbu merata, kemudian masukkan santan cair. Ini saya masukkan semuanya. Kemudian saya masukkan serai, lengkuas, jahe, daun salam dan juga daun jeruk. Ini kita masak kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Setelah 1 jam airnya sudah berkurang, kita masukkan penyedap dan juga gula jawa. Kita tambahkan bumbu rendang instan ya teman-teman.
Kemudian bisa kita aduk. Setelah 30 menit, airnya sudah semakin berkurang ya. Ini saya masukkan santan kentalnya, saya masukkan semua dan kemudian saya aduk menjadi satu. Setelah santan kentalnya masuk, jangan didiamkan ya teman-teman. Ini tetap kita aduk supaya tidak gosong. Ini airnya sudah semakin menyusut ya teman-teman, sudah mulai terlihat kental. Di sini bisa kita koreksi rasa. Ini rendangnya sudah matang ya teman-teman. Saya masak kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Ini sudah siap dihidangkan. Di sini saya pakai daging segar ya teman-teman. Ini full daging tanpa tulang ya. Kalau kalian mau pakai tulang silahkan sesuai selera teman-teman. Di sini saya pakai dagingnya saja. Kemudian di sini ada kol atau kobis ya teman-teman. Saya pakai seperti ini. Kemudian ada daun bawang dan juga tomat. Di sini ada ketumbar, ada juga merica. Kemudian ada 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, ada daun salam, ada juga daun jeruk, kemudian ada cabai rawit. Saya pakai 3 ya teman-teman. Ini ada serai, 1 batang serai saya potong jadi 2. Kemudian ada juga 1 ruas lengkuas dan 1 ruas jahe. Ini saya mau potong daging sapinya. Saya bersihkan yang putih-putih ya teman-teman. Saya nggak pakai yang putih-putih, saya cukup pakai dagingnya saja. Kemudian ini nanti saya iris miring. Saya iris tipis-tipis supaya nanti dagingnya empuk, tidak alot. Kalau kalian ingin memotongnya besar atau kecil sesuai selera ya. Saya tidak pakai yang putih seperti ini ya teman-teman. Saya pakai kol atau kobi seperti ini, kemudian saya potong kecil-kecil. Kalau kalian mau kecil atau besar sesuai selera teman-teman ya. Ini tomatnya saya potong jadi 6 ya teman-teman. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian daun bawangnya saya potong agak besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ini saya pakai 3 buah cabai rawit ya teman-teman. Kemudian haluskan merica dan ketumbar. Kalau kalian mau praktis bisa juga pakai yang bubuk tanpa harus mengulek seperti ini. Kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, lalu haluskan. Kita ulek-ulek seperti ini sampai benar-benar halus ya teman-teman. Ini saya masukkan sedikit garam supaya tidak susah untuk menghaluskan bumbunya ya.
Di sini saya tambahkan 2 kemiri dan sedikit kunyit. Ini kemirinya untuk pengganti santan ya teman-teman. Kalau kalian tidak ingin menggunakan santan, bisa menggunakan tips ini memakai kemiri. Ini jahe, lengkuas, dan juga serai saya geprek seperti ini ya teman-teman. Kita tumis bumbunya menggunakan minyak sedikit. Kemudian setelah itu kita ongseng-ongseng ya teman-teman. Kalau di sini bahasanya ongseng-ongseng. Nah, seperti ini. Ini supaya nanti bumbunya bisa tanak. Nah, kita ongseng-ongseng sampai bau harum itu tercium. Kalau sudah tercium bau harum seperti ini, tandanya dagingnya sudah siap kita masukkan. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit. Kalau sudah dimasukkan semuanya, nanti bisa kita aduk-aduk saja. Ini kita aduk-aduk supaya bumbu yang di bawah itu bisa naik ke atas dan meresap merata ke dagingnya ya. Ini saya masukkan daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Kemudian saya aduk lagi supaya bisa masuk ke dalam daging, bisa merata. Dan ini saya tambahkan air 1,5 liter ya teman-teman. Kemudian aduk sampai merata. Setelah 30 menit, ini sudah berkurang airnya. Kemudian saya masukkan semua sayurannya kecuali tomat. Dan ini saya tambahkan bumbu-bumbu ya teman-teman, seperti garam, kaldu bubuk, penyedap, dan juga gula pasir. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk. Setelah itu saya diamkan kira-kira 5 menit sampai 10 menit. Nah, sebelumnya tadi saya tambahkan kecap manis. Sebelum dimatikan bisa dimasukkan tomatnya ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, sudah siap dihidangkan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.